Halo guys, welcome back to Personal Frags. Oke guys, di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai salah satu parfum murah tapi nggak murahan guys. Dan parfum yang akan gue review kali ini merupakan cloningan dari Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Wow. Dan untuk brandnya ialah dari Pandora. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia guys. Pandora Allusion Eau de Sport Eau Extreme 100 ml Eau de Parfum. Wah, gokil. Namanya panjang bener ya guys. Oke, akan gue singkat aja ya, Allusion atau Allusion Extreme ya, akan gue nyebutnya karena terlalu panjang namanya. Dan ya, sebelum gue bahas lebih jauh mengenai performance si parfum yang satu ini, gue akan sedikit nge-review mengenai build quality dari Pandora Allusion ini dulu ya guys. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, bentuknya ini sangat jauh berbeda dengan yang aslinya ya guys, atau dengan Chanel Allure Homme Sport yang originalnya ya, yang Eau Extreme original. Sangat berbeda. Tapi dari segi pewarnaan ya, dari segi colornya ini sama. Dia silver ke abu-abu ya guys. Lebih condong ke abu-abu ya. Buat gua pribadi nih condongnya ke abu-abu, dan di bagian depannya bertuliskan Allusion. Dan di sini Eau de Sport ya. Kalau kalian bisa lihat yang merah ini Eau de Sport Extreme. Dan di bawahnya Pandora Scent. Ini botolnya cukup berat ya guys. Cukup berat, berbobot, dan build quality-nya ini kokoh ya guys. Sayangnya ini gua tidak bisa melihat jusnya ya. Jadi sudah sampai mana gue memakai parfum yang satu ini. Dan ya, overall untuk si bodinya ini berbobot sekali. Oke banget ya guys. Lanjut ke bagian capsnya. Capsnya ini juga tebal ya guys. Tebal, kokoh ya. Dan untuk penguncinya, dia tidak menggunakan magnet, dia tidak menggunakan ring, jadi hanya ditutup pas seperti ini ya guys. Dan ini oke, ini cukup kuat untuk menahan bobot dari si botolnya ya, dari si bodinya ini. Si penutupnya ini cukup kuat ya guys. Lalu lanjut ke bagian sprayernya, berwarna hitam dan simple aja sih guys, atau basic aja sih ya. Dari setiap parfum-parfum atau SOP-nya parfum ya seperti inilah untuk si sprayernya. Oke, dan sekarang gua akan ngetes dulu ya guys, apakah sprayernya ini bekerja dengan baik. Dalam arti apakah dia ada leaking, atau ada seret, atau hal-hal yang tidak gue inginkan lainnya, atau bahkan apakah sprayernya ini mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup baik. Oke, gue coba dulu ya guys. Oke. Oh. Ya. Oke. Akan gue coba di tangan dulu ya sekarang. Oke, 1, 2. Oke. Wah. Oke. Not bad ya. Oke, sekarang untuk si sprayernya dia mampu mengeluarkan jusnya dengan baik, tapi sayangnya dia mesti ditekan dengan dalam ya guys ya, untuk mendapatkan jus yang cukup jauh dan cukup melebar gitu ya. Sangat disayangkan, yang biasanya gue nge-review parfum itu hanya dengan setengah tekanan dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup lebar, tapi kalau ini dia mesti menekan dengan lebih dalam lagi ya guys. Oke. Dan untuk leaking dia tidak ada leaking, untuk serat dia juga tidak ada serat. Jadi overall untuk si sprayernya sendiri ini udah well perform ya guys, udah bekerja dengan baik, mampu menghasilkan jus dengan cukup lebar. Dan sekarang overall untuk si build quality dari Pandora Allusion ini oke banget guys. Untuk harganya yang murah tapi nggak murahan. Dan sekarang yuk lanjut untuk ngebahas mengenai performance-nya. Oke guys, untuk performance-nya Pandora Allusion Extreme, di bagian top notes-nya dia ada Mandarin Orange, ada Mint, Cypress, dan juga Sage.
Lalu di bagian middle notes-nya dia ada pepper, dan di bagian base notes-nya dia ada tonka bean, ada musk, sandalwood, dan juga cedar. So, dapat gua katakan untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah woody aromatic. Oke guys, sekarang untuk first impression gua ya. Sedikit first impression gua terhadap parfum yang satu ini. Parfum ini jujur aja di bagian openingnya tercium wangi alkohol yang begitu menyengat. Tapi juga dibarengi oleh wangi fresh citrusy, dan juga powdery-nya itu mulai muncul guys dari si openingnya tadi. Setelah fresh citrusy dibalut dengan wangi atau aroma yang sweetnya juga, setelah beberapa detik aroma si powdery-nya itu mulai muncul terus sampai di bagian dry down, sampai habis wanginya ya. Dan sebenarnya gue sih masih enjoy aja terhadap wangi alkoholnya tadi ya guys. Tapi untuk mungkin sebagian orang kurang cocok ya, atau kurang enjoy terhadap wangi alkoholnya karena begitu sharp ya wanginya, mengalahkan wangi dari si fresh citrusinya tadi. Nah, begitu beberapa menit kemudian, sekitar 1-2 menit kemudian barulah masuk ke fase kedua, di mana di fase tersebut wangi spicy, sedikit spicy sih, itu mulai muncul ya guys. Wanginya ini ngeblend menjadikan vibes yang ditimbulkan itu lebih manly atau lebih maskulin. Dia juga lebih dewasa wanginya dan versatile ya guys. Nah, inilah yang gue suka juga dari si Pandora Allusion ini. Meskipun buat gue pribadi di awal itu dia wanginya mirip dengan Chanel Allure Homme Sport yang biasa, bukan yang Eau Extreme ya guys. Tapi di bagian dry down-nya baru mirip dengan yang Allure Homme Sport Eau Extreme. Jadi ada dua kombinasi ya di sini ya. Tapi ini menurut penciuman gue ya guys. Dan enak sih, buat gue tuh enak, buat gue tuh lebih enjoy lagi ketimbang dia mungkin memaksakan mesti mirip dengan Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme dari awal ya guys. Gue rasa notes-nya pun juga nggak dapet ya ke situ gitu loh. Beberapa notes akan dikurangi dari si Allusion ini, dan gue yakin juga setelah gue coba juga beberapa notes dari tonka bean, dari musk gitu ya, itu juga dikurangi, juga lebih di tone down lagi, tidak setebal seperti di originalnya. Parfum ini worth to buy sih, gue bilang worth to buy. Jadi kalau kalian yang ingin atau penasaran terhadap wangi Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme, tapi mungkin dana kalian terbatas gitu ya guys, kalian punya dana di bawah 500.000, si Pandora Allusion ini bisa jadi bisa jadi bahan pertimbangan kalian dalam mencari parfum seperti yang originalnya, yaitu Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Lalu lanjut ya, di bagian dry down-nya itu memberikan wangi powdery yang lebih lagi ya guys. Musknya pun, wangi musknya pun juga ada tapi tipis, sama seperti woody-nya. Jadi woody-nya pun juga lebih soft ya guys di bagian dry down. Dan buat gue di bagian dry down, parfum ini berusaha memberikan vibes yang classy ya guys. Nah, itu sedikit dari first impression gue terhadap parfum yang satu ini. Dan untuk longevity-nya sangat disayangkan ya guys. Longevity-nya buat gue pribadi, parfum ini weak to moderate. Di kulit gue saat gue berada di indoor ber-AC, kurang lebih parfum ini bisa bertahan antara 1 sampai 3 jaman guys. Oke. Dan untuk di baju di kondisi yang sama, di indoor ber-AC itu bisa bertahan di antara 2 sampai 3 jaman. Sangat disayangkan. Gue bener-bener berharap pada saat gue berada di
ruangan yang ber AC, parfum ini bisa well perform, tapi ya sudah, tidak bisa berharap banyak. Dan juga ya karena gue juga belinya blind buy ya, alias gue nggak pernah coba wangi dari Pandora ini yang yang secara langsung gitu ya di toko offline. Jadi ya udah, nothing tulus aja ya guys. Dan ya seperti itu untuk longevity-nya di kulit saat di indoor dan juga di baju saat di indoor ber AC. Lalu untuk di kulit juga pada saat di outdoor dengan suhu yang hangat, parfum ini bisa bertahan di kulit gua kurang lebih 1-2 jam. Dan untuk di baju bisa bertahan kurang lebih 2 jaman ya guys. Jadi mungkin bagi kalian yang sudah punya parfum ini ada pengalaman yang berbeda, atau untuk bagian longevity-nya mungkin di kalian bisa moderate to long lasting, silahkan kalian yuk sama-sama sharing gitu ya di kolom komentar gitu loh. Jadi mungkin ada banyak pembanding, mungkin jadi kalau kalian teman-teman yang ingin membeli parfum ini juga nggak bingung gitu ya. Misalkan dari gue pribadi, gue bilang weak to moderate, tapi mungkin ada teman-teman yang moderate to long lasting gitu ya, silahkan sharing di kolom komentar ya guys. Dan untuk shades-nya, parfum ini tergolong moderate ya. Untuk pancaran wanginya sendiri pun juga kurang lebih di 1 meteran ya, tergantung berapa kali kalian spray gitu ya. Dan untuk occasion-nya, parfum ini cocok digunakan dari pagi hingga ke malam hari. Oke guys, dan ini versatile ya. Dan untuk stylenya atau untuk acaranya atau occasionnya, dia cocok untuk di casual occasion, dia cocok untuk sebagai office scent ya, atau parfum ngantor. Kalian mau ke kuliah atau ngampus pun juga cocok. Dan juga untuk ke wedding party juga ini parfum cocok juga ya guys. Dan setelah berolahraga, untuk kalian yang ingin mencari wangi-wangi yang seger gitu ya, ini cocok banget guys. Dan untuk ngedate juga ya masih cocok kok, masih oke di kondisi seperti itu ya guys. Dan untuk pengaplikasiannya, nah ini parfum agak boros sih guys ya. Setelah gua coba-coba gitu dari sekali spray per spot gitu ya, sampai gua ketemu di gua pribadi itu lebih cocok di 3-4 kali spray. Gokil guys. Jadi 3-4 kali spray di tiap spotnya. Dan gue biasa di belakang kuping kiri, belakang kuping kanan, lalu di lipatan tangan bagian dalam gitu ya guys. 3 kali spray, 3 kali spray, 3 kali spray gitu ya. Lalu di baju, di lengan kiri, lengan kanan gitu ya, 3 kali spray juga. Dan di bawah leher ini ya guys, di dada bagian atas itu juga 3 kali spray. Cukup boros, dan parfum ini enaknya lagi itu oke banget untuk di respray ya. Untuk di respray lagi, buat gue pribadi ini parfum nggak ofensif ke penciuman gue, nggak jadi bumerang buat penciuman gue, tapi malah gue enjoy terhadap wangi dari Pandora yang satu ini guys. Gokil, mirip tapi ya nggak ada yang sempurna ya guys ya. Dan untuk harganya, gue beli di Rp250.000, itu gue di online shop ya. Nanti link toko yang gue beli itu akan gue cantumkan di deskripsi, di kolom deskripsi ya guys. Ya sekali lagi gue belinya ini blind buy, gue belum pernah coba parfum ini di tempat manapun ya, di offline ya terutama belum pernah. Dan gue juga belum pernah beli decantnya, so nothing tulus. Gue coba ini dan gue kasih review ke kalian. Oke. Dan oke guys, gua rasa sampai di sini dulu ya guys untuk review Pandora Illusion Eau de Sport Extreme 100 ml Eau de Parfum. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian gua dan juga pelafalan gua. Silahkan kalian koreksi, dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya guys. Dan thank you banget untuk kalian yang udah nyempetin untuk nonton video gue ini.
Semoga video gue ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama bagi kalian yang sedang mencari parfum dengan vibes atau dupes dari Chanel Allure Homme Sport All Extreme. Oke, sekali lagi thank you banget yang udah nonton. See you again on my next video. Gua Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.